warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evia dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya mau mewawancarai salah satu marbot masjid yang ada di 38. Mas, mohon waktunya sebentar. Oke, Mbak. Mas kan sebagai marbot masjid nih ya di Masjid 38 ini. Tugas-tugasnya apa aja sih, sama suka duka jadi marbot itu apa? Nah, berarti kalau mengenai tugas sebagai marbot di masjid ini ya, yang pertama itu bersih-bersih, Mbak. Ya. Jadi setiap pagi dan sore itu ya nyapu, ya kadang ngepel gitu. Nah, kalau hari Jumat ya kadang ya membersihkan keseluruhan dan menyiapkan untuk kegiatan Jumatan dan sebagai muazin juga. Nah, kalau suka dan duka di sini ya gimana ya, sebagai di sini ya tidak mengharapkan balasan ataupun imbalan ya. Nah, jadi ya ikhlas lah ya. Sering ya kadang ya kalau masalah makan ya kadang cuman 1 kali, ya kadang ya cuman 2 kali ya banyak, kadang juga banyak omongan dari masyarakat yang kurang enak gitu kan. Tapi ya kalau kayak gitu ya, sebagai marbot harus mempunyai sebuah prinsip, yaitu tebal telinga. Kalau marbot itu nggak tebal telinga ya nggak kuat dari oceh-ocehan para masyarakat. Gitu, Mbak. Banyak juga ya dukanya ya, Mas. Ya khususnya kalau di sini, karena nggak semua marbot juga ya seperti saya ya berbeda lah, berbeda. Makasih ya, Mas, atas waktunya. Oke, Mbak, sama-sama. Selanjutnya di sini saya akan mewawancarai target selanjutnya, yaitu dengan Mas Adam. Oke, Mas Adam, apa aja sih tugas marbot masjid itu apa, sama suka dukanya itu apa aja sih? Iya, kalau tugas marbot kan setiap pagi itu kan kita harus nyapu ya, nyapu. Terus sebenarnya sih ada banyak sih tugas marbot tuh, nyapu, ngajar ngaji, azan ya. Pokoknya kalau jadi marbot tuh harus bersihin masjid itu. Gimana cara masjid itu jadi bersih, terus orang itu nyaman gitu loh di masjid. Nah, dengan cara itu kan biasanya kita setiap pagi itu kan nyapu gitu ya. Itu kalau hari-hari biasa nyapu masjid, terus bersihin WC gitu kan. Terus kalau ini kadang ngecek juga di bagian air, kalau misalnya airnya enggak berjalan dengan baik ya kayak gitu. Tapi kalau hari Jumat kan kita beda. Hari Jumat itu ada hari spesial yang mana di setiap masjid kan pasti banyak orang yang kumpul tuh ya. Nah, di hari Jumat itu kita biasanya ada ngepel gitu. Tapi sebelum ngepel tuh kan sukanya dulu itu terkadang kita dikasih makanan dari warga gitu. Kayak Jumat berkah gitu ya, Mas? Iya, benar sekali. Jadi untuk hari Jumat setiap pagi kadang ada makanan. Jadi kadang bisa berupa nasi uduk ataupun makanan yang lainnya kayak cendol gitulah. Itulah pokoknya kalau misalnya hari Jumat. Tapi nanti kalau setelah hari Jumat kan ya kayak biasa lagi gitu loh. Cuma pagi mungkin cuma nyapu gitu kan. Kalau setiap sore biasanya ada anak belajar ngaji gitu. Tapi kalau dukanya dari dukanya kita tuh sebagai seorang marbot tuh nggak ada fasilitas kayak motor gitu loh. Jadi nggak dikasih fasilitas gitu. Jadi kita kalau mau nyari makan ya harus dari diri sendiri ya, dari diri sendiri. Karena kan terutama di masjid ini kan kita sukarela gitu ya. Artian nggak seperti masjid-masjid yang ada di 15A, 15B, 15 Polos itu kan biasanya di sana dibayar. Kayak contoh ketika hari Jumat ya,
hari Jumat itu biasanya mereka itu dibayar buat kalau misalnya ada yang azan kadang dibayar 100 atau 75 gitu. Iya. Lumayan juga ya. Kalau di tempat masjidnya Toha kayak gitu. Iya. Kadang kalau yang khutbah itu juga dibayar kalau di luar. Tapi kalau di sini kita lebih sukarela. Iya. Artian tidak ada bayaran seperti itu. Karena kita juga sebenarnya bagi mahasiswa yang marbot ini udah beruntung sih bisa marbot karena satu-satunya tempat atau kita sewa tempat yang istilahnya tidak bayar lah gitu. Iya. Yang gratis ya. Yang gratis. Kita juga bermanfaat gitu untuk yang lain. iya kayak gitu. Itu adalah salah satunya. Cuma beberapa orang marbot itu kan dukanya juga tidak bisa ikut full time kegiatan kampus ya. Karena setiap sore kan biasanya ngajar ngaji gitu ya. Tapi kalau untuk kegiatan kampus tuh kayak organisasi gitu jarang anak marbot yang ikut gitu loh. Karena kan udah ada tugasnya sendiri. Mungkin ada sih kayak yang ikut organisasi itu, tapi dia kan nggak full. Artinya nggak ada di sekretariat terus. Iya harusnya ya harus membagi waktu juga gitu. Jadi lebih bingung juga kalau buat memfokusinya. Banyak banget ya dukanya, dan semoga ini dapat kita ambil pelajaran untuk kedepannya ya, untuk para masyarakat juga setidaknya diberikan sedikit fasilitas yang memadai untuk para marbot ini. Terima kasih banyak ya Mas Adam atas waktunya, terima kasih banyak. Dan itulah tadi wawancara kita tentang marbot masjid, tugas-tugasnya dan suka duka yang ada di mereka. Oke, terima kasih. Saya Evia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.